Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa juga Forza, rahimakumullah. Kali ini saya kedatangan, berat juga tamunya ini ya. Anak mantan presiden. Salah satu putra dari Gus Dur, yaitu Mbak Inaya. Tepuk tangan buat beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya deg-degan. Ini panggilnya apa saya? Ning aja kali ya? Boleh. Nah, jadi Ning Inaya. Iya Pak Haji. Pertama saya terkesan banget dengan bajunya ini. Putih hijau merah ini luar biasa ini. Harusnya bawahnya hitam. Karena ini warnanya warna bendera Palestina Pak Haji. Oh, gitu. Tapi tadi sepatunya dicopot di depan kan. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Saya terima kasih Anda sudah bersedia berkunjung ke Bisikan Roma. Pokoknya nanti saya bisikin ya. Ya itu makanya penting saya kesini biar dapat bisikan. Saya deg-degan Pak Haji beneran. Saya kayak lagi dipanggil ke kantor kepala sekolah. Mbak Inaya, Gus Dur ini punya putra berapa semuanya? 4. 4 ya. Iya. Pertama apa siapa? Mbak Alisa. Alisa. Yang ada di Jogja. Yang kedua Mbak Yeni. Yang ketiga Mbak Anita. Oh, antum yang anti yang ke? Saya yang paling muda. Keempat. Soalnya iya saya keempat, saya paling muda. Orang suka bilang paling kecil, padahal saya gak kecil. Maka tadi benar waktu Pak Haji bilang tamunya berat banget emang saya. Oke, Mbak Inaya. Ini ada satu pertanyaan atau apa? Bukan pertanyaan, apa ya? Kuis, bukan? Ada hadiah Pak. Ini Mbak Yu siapa ya? Yani ya. Di politik kemana? Di Syiar Islam. Terus yang lain di mana? Di Mbak Alisa. Mbak Alisa itu dia membangun jaringan orang-orang yang mau meneruskan perjuangannya Gus Dur. Okay. Namanya jaringan Gus Durian. Gus Durian. Gitu. Kalau yang kakaknya satunya? Yang nomor 3 itu Mbak Anita itu dia digerakkan anti fitnah dan hoax. Nih kalau lagi pemilu nih zaman pemilu kan banyak tuh ujaran kebencian, fitnah, anti korupsi, dan juga gerakan anti korupsi kalau Mbak Anita gitu. Jadi semua aktivis ya? Iya, aktivis. Saya pasif sendiri. Pasifis. Saya pasifis. Apa yang saya nggak usah tanya ini ya. Saya tidak mau tanya apa yang melatar belakangi Anda tuh menjadi stand up comedy. Semestinya nggak usah saya tanya. Karena memang Gus Dur ini salah satu kelebihannya beliau tuh ternyata komedian. Gitu. Benar kan? Benar. Beliau diantar sebagai seorang ulama, politisi, ternyata lucu abis beliau ini. Betul. Mungkin darah Gus Dur di bidang lucu ini yang mengalir ke Inayah ya. Saya mau gak mau Pak Haji. Oh, kenapa? Harus jadi komedian. Karena kalau enggak saya gak punya bukti kalau saya anaknya Gus Dur Pak Haji. Takut saya. Disangka adopsi saya juga. Jadi ya udah cara membuktikannya itu. Oh gitu. Iya Pak Haji.
Jadi oke, saya mau tanya apa yang kalau tadi kan Anda bilang karena saya anaknya Gus Dur. Kemudian bagaimana langkah Anda sehingga menjadi komedian itu seperti apa? Kronologisnya kemudian seperti apa? Alkisah Pak Haji. Sebenarnya saya nggak berniat mau jadi komedian juga. Saya sebenarnya aktor. Teater gitu, kebanyakan di teater, ya aktris gitu. Ada juga di sempat juga main di sitkom gitu di TV. Nah terus kemudian lebih banyak sekarang sih di atas panggung gitu. Terus tapi kadang kan sering tuh kalau jadi anaknya Gus Dur mau nggak mau, Gus Dur kan warisannya kerjaan Pak Haji gitu. Jadi ngewarisin pekerjaan banyak banget gitu, nggak selesai-selesai. Dan banyak waktu Gus Dur meninggal itu banyak terutama teman-teman dari kelompok minoritas yang dibantuin sama Gus Dur dan segala macam. Itu waktu habis meninggal bilang gitu, terus kalian siapa nih yang bantuin kami gitu-gitu segala macam gitu. Siapa yang nemenin dan segala macam. Hanya kita bingung nyari siapa yang kayak bapak ya gitu. Saya bilang bapak nih satu orang tapi tenaganya kayak 1 juta, susah juga nyari yang energinya segitu, saya bilang gitu. Terus kata saya, iya emang susah nih, gimana ya nyari siapa ya? Saya bilang udah deh gini aja, kalau kita nggak bisa nyari satu orang yang kayak bapak, satu orang yang energinya 1 juta, ya kita cari 1 juta aja lah gitu. Gitu. Jadi akhirnya itu yang dilakuin sama keluarga lewat jaringan Gus Durian itu, ngumpulin 1 juta orang. Sekarang alhamdulillah udah 990 enggak deh. Ngitungnya gimana coba? Alhamdulillah sekarang udah di berbagai daerah, ada di beberapa negara juga gitu. Nah, terus ya udah kita lewat situ. Nah, karena saya di situ kan mau nggak mau tuh ngasih kayak ngasih duit apa gitu. Waduh, boro-boro. Kan misalnya kayak ngomongin nih gagasan-gagasannya Gus Dur segala macam. Kalau saya cuma ngomong doang kan mereka suka ngantuk ya Pak Haji ya gitu. Jadi ya udah sekali 2 kali pakai humor itu lama-lama orang suka gitu. Jadi ya udah. Oke. Aja. Jadi dari serius karena pakai bumbu-bumbu lawak, maka tiba-tiba jadi profesional gitu kan. Jadi banyakan ngelawaknya. Ininya gitu. Silakan barangkali mau minum. Oh iya, terima kasih Pak Haji. Ini saya punya kisah lucu sama almarhum ayahanda ini. Ini yang saya tungguin ini. Lucu banget. Ya kan saya dulu ya termasuk bergaul sama beliau lah cukup dekat kan. Suatu saat ketika saya diminta untuk jadi anggota DPR, saya konsul sama beliau. Saya datang ke PBNU, beliau ada di sana. Pendapat Gus, saya diminta jadi anggota dewan ini. Nasihat antum gimana Gus? Gus ini kira-kira bilang begini, sampean itu ulama, anggota DPR itu umaro. Nggak ada ulama sukses jadi umaro tuh nggak ada. Ulama, umaro. Kalau dua-dua terus sukses nggak ada. Kalau Anda sampai sukses sebagai ulama dan umaro, berarti Anda orang langka, makhluk langka. Maka harus di air keras. Ini waktu beliau jadi presiden terus lengser, ternyata saya mau balas. Iya kan? Gak ada yang berhasil. Ada sama air keras. Sebelum sedol dulu. Apa nasihat ayahanda kepada anak-anak terutama yang Anda terkesan nasihat langsung atau tidak langsung dari ayahanda itu apa?
Aduh, kalau ayahanda saya jarang ngasih nasihat ke saya. Mungkin udah nyerah Pak Haji. Enggak. Bapak itu kan tipikal orang yang nggak pernah, yang jarang malah kasih nasihat. Tapi kalau Bapak itu kan, kami ini anak-anaknya belajar itu kan dari ngelihat Bapak. Bapak sikapnya ngapain, ininya apa gitu. Nah kita belajar di situ. Kalau nasehat sih, saya itu sepanjang hidup dengan beliau cuma 3 kali. Apa tuh? Yang pertama waktu saya SMP, waktu bapak saya dipanggil sama kepala sekolah karena saya bolos sebulan. Bolos sebulan? Iya. Itu bukan bolos itu. Kabur. Itu cuti itu. Nah terus bapak saya dipanggil, wah saya pas malam tuh bapak saya pulang, wah saya udah, wah ini pasti dimarahin. Ternyata enggak, malah Puji. bapak Malah dipuji? enggak, enggak. Saya udah, wah saya pikir saya dihukum nih, udah nggak mungkin boleh keluar dari rumah lah itu udah kayaknya seumur hidup udah di dalam rumah aja gitu. Tapi ternyata enggak, diajak ngobrol sama bapak kayak ngapain aja sih, nggak sekolah tuh kemana gitu, terus ngapain aja gitu-gitu. Nah terus terakhir terus bapak nanya kayak ya emang terus kamu maunya apa gitu, nanti kamu maunya jadi apa, mau ngapain gitu. Saya senangnya tuh karena bapak nanyanya kamu mau ngapain nanti gitu kalau gede. Kan itu beda dengan mau jadi apa ya gitu. Iya. Tapi mau ngapain gitu. Mau ngapain, mau jadi apa beda ya? Iya. Maksudnya kan kalau mau ngapain tuh konotasinya kenapa, kalau mau jadi apa bedanya di mana? Kalau menurut saya kalau kita kalau kita berfokus pada ngapain, dia bisa jadi apa aja. Oke. Pilihannya banyak. Misalnya nih, waktu saya bilang sama bapak saya pengen nulis gitu. Kalau saya misalnya bilang pengen jadi penulis, berarti cuma jadi penulis aja. Dan itu nggak jelas di mananya gitu. Tapi kalau saya bilang saya mau nulis, kan saya bisa nulis banyak hal. Bisa nulis ya jadi wartawan juga bisa, jadi juru ketik juga bisa gitu kan. Jadi banyak lah gitu, nulis apa aja, nulis rapot juga bisa gitu kan. Jadi ada banyak kemungkinan gitu. Nah terus saya bilang saya pengen kalau nulis. mau jadi apa? Kalau jadi apa, karena kadang-kadang kayak itu saya sendiri juga nggak tahu kalau mau tanya mau jadi apa ya gitu. Nggak, Anda bilang tadi karena Anda merasa happy karena ditanya mau ngapain kamu, Nanti daripada ditanya mau jadi apa kamu gitu kan. Saya sadarnya sih udah gede gitu. Kalau dulu sih waktu ditanya itu ya happy karena saya nggak dihukum gitu, cuma ditanya doang. Nah, memang ada di Betawi misalnya ya, di Betawi. Kalau seorang ayah atau orang tua nih marah sama anaknya, mau jadi apa lo? Nah, gitu kan. Iya benar. Mau jadi apa lo? Gitu kan. Itu konotasinya negatif tuh. Ya, tapi kamu mau ngapain? Mau ngapain kamu? Itu mungkin yang dimaksudin ayah tadi ya. Jadi kalau mau ngapain itu ada prospektif lah ya, apa yang. Karena abis itu nasihatnya baru muncul setelah saya jawab. Betul. Waktu saya bilang saya pengen nulis dan segala macam. Oh ya udah bagus. Terus bapak saya ngomong gini, orang itu baru bisa jadi baru bisa jadi jenius, baru bisa jadi istilahnya tuh ahli di bidang itu kalau dia ada di tempat yang dia inginkan dan tempat yang dia benar-benar mau dia kerjakan gitu. Jadi itu nasihat pertama yang saya ingat dari bapak saya gitu. Jadi kerjakanlah apa yang kita mau, yang kita suka gitu lah. Itu akan jadi gitu kan. Itu nasihat yang pertama. Yang kedua? Yang kedua itu ya. Habis dimarahin juga gak? Enggak. Dulu kan waktu karena bolos sekolah. Karena cuti sebulan kan. Iya. Nah ini yang kedua karena apa? Iya padahal kalau jadi capres saja gak perlu cuti ya Pak Haji. Masih tetap jadi apa. Nah itu saya jangan digodain, tak saya beneran nih. Nah yang kedua itu udah lumayan gede, saya udah kuliah. Itu ayah saya kan tapi belum sebesar ini kan. belum
Udah mulai gede kan? Belum. Udah gede tapi belum segede ini. ini kan gara-gara direndam minyak tanah Pak. Jadi melar. Gitu. Nah, jadi gitu. Jadi itu saya udah kuliah kali ya, udah kuliah. Terus bapak saya itu suatu hari minta maaf sama saya. Iya. Bapak minta maaf. Nah, itu juga. Wih. Itu bapak minta maaf karena bapak itu waktu itu bilang, "Maaf ya Bapak nggak meletakkan anak-anak keluarga itu di nomor yang bukan yang prioritas gitu." Oke. Karena kalau prioritas pertama itu kan jelas agama. Oke. Gitu. Terus kemudian negara. Gitu. Terus yang ketiga itu NU gitu ya, umat gitu. Nah, jadi menarik ini. Maaf, Bapak tidak meletakkan kamu pada prioritas. iya, keluarga. Di keluarga bahwa yang pertama itu adalah agama mestinya kan. Kedua negara. Ketiga NU. Gitu. Oke, maksud Bapak. Keluarga mah nomor sekian, kecil di bawah gitu. Oke. Gitu. Terus Bapak minta maaf. Buat saya itu besar artinya karena kan kita sering banget banyak orang ngerasa bahwa kalau orang tua itu minta maaf ke anaknya, orang tua itu nanti jadi terkesan ya kan posisi orang tua di atas gitu. Tapi saat itu waktu bapak saya minta maaf gitu, saya tuh benar-benar jadi malah merasa posisi ayah saya itu jadi naik. Enggak Pak Haji. Enggak. Malah jadi makin naik gitu Pak Haji. Jadi karena saya benar-benar ngerasa, wah bapak saya memberikan ya contoh gitu, itu pasti berat gitu. Saya tahu itu pilihan yang berat, tapi ya udah dipilih karena ada hal-hal yang lebih penting. Waktu itu kan saya sering ngerasa ini Pak Haji, kayak kenapa sih bapak saya nggak gitu, dokter gigi atau arsitek gitu. Jadi pulang jam 7 malam gitu, misalnya udah pulang gitu, saya ketemu gitu. Bapak saya nggak pernah ketemu bapak saya. Gitu jarang. Iya, karena kalau bapak saya pulang saya udah tidur, bapak saya bangun, bapak saya udah nggak ada, udah berangkat lagi gitu. Jadi itu terus kalau Bang Toyib mah cuma 3 kali lebaran doang. Kalau bapak mah udah lebih gitu. Bang Toyib yang mana? Gitu. Jadi ya itu buat saya itu luar biasa sih gitu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga sebelum wafat beliau itu masih baca dan pagi. Jadi beliau itu kan meninggal jam 7 kan, habis maghrib. Beliau kan nggak melihat. Yang antum masih membaca Braille. Dibacakan sama kami gitu. Jadi saya pagi masih bacain koran segala macam, saya masih bacain buku. Nah, sehari sebelum bapak meninggal itu saya masih bacain buku, terus bapak bilang, "Jangan lupa tetap harus baca sampai sampai terakhir harus baca terus gitu." Nah, kadang kan kita suka lupa nih Pak Haji, karena apalagi seorang muslim gitu loh. Kan perintah pertamanya kan malah Iqra gitu. Nah, jadi saya benar-benar ngerasa, wah iya ya gitu. Terus ya bapak waktu itu bilang, kalau kamu rajin baca, gitulah kita bisa jadi manfaat. Kan kamu tahu sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat gitu. Iya. Khairun nas anfa'ulum linnas. Gitu. Bukan begitu sih? Ya begitu Pak Haji. Aneh gitu. Begitu Pak Haji. Oke, apa bedanya jadi anak kiai sama anak presiden? Beda banget. Beda banget. Orang suka bilang, enak ya jadi anak presiden gitu. Bangga dong jadi anak presiden gitu. Saya bilang enggak lah, saya lebih bangga jadi anaknya Gus Dur. Oh itu. Bukan sebagai presiden gitu. Kalau Gus Dur nggak jadi presiden, saya tetap akan bangga gitu. Dan saya bangga jadi anaknya Gus Dur bukan karena Gus Dur jadi presiden gitu. Gus Dur itu kan orang kan suka ngerasa gini, saya akan melakukan perubahan, akan melakukan sesuatu kalau saya ada di posisi tertentu gitu. Entar kalau saya jadi lurah, entar saya bakal gini. Makanya pilih dulu gitu. Kalau saya jadi, saya kan jadi caleg. Kalau saya jadi anggota legislatif, nanti saya akan bikin gini. Makanya pilih dulu gitu. Gus Dur itu
jadi presiden karena dia melakukan perubahan. Visioner lah ya. Kalau saya gitu. Kalau nggak akan ada di posisi itu gitu. Jadi ya itu sih yang bikin saya bangga. Bedanya jadi seorang anak kiai, jadi neng, sama jadi seorang anak presiden itu bedanya apa? Bedanya itu kalau jadi anak kiai belum tentu bisa nge-hosting orang aman. Tapi kalau jadi anak presiden bisa nge-hosting orang aman. Gitu kayaknya. Haji. Kalau jadi anak kiai, saya sih mengharapkan gitu Pak Haji, nanti bapak saya bisa ngelobi biar saya bisa masuk surga juga gitu. Siapa tahu kalau ada orang dalam lebih gampang Pak Haji. Odal. Enggak. Saya bercanda Pak Haji. Gitu. Modal ya. Enggak, kalau jadi anak presiden itu apa ya? Dua-duanya sih sebenarnya sama-sama berat bebannya. Gitu. Sama-sama orang ngeliatin. Kalau saya kepleset dikit aja atau apa dikit gitu. Orang nunggu, bahkan mungkin kadang-kadang kayak orang nungguin nih. Nih kapan nih dia kepleset, nih kapan dia kepleset gitu. Jadi emang perlu dijaga ucapannya. Kalau saya pribadi, saya benar-benar ngerasa bahwa saya kalau jadi anaknya presiden itu punya privilege. Makanya itu yang sekarang saya pakai. Punya apa? Punya privilege. Privilege, oke. Iya, orang sering bilang, nih nyinyir aja nih kecapres-capres atau apa segala macam. Saya itu punya privilege. Saya bisa ngomong itu dan kemungkinan besar mereka mendengarkan dibanding kalau saya bukan anak presiden. Gitu. Jadi saya rasa ketika saya yang diwariskan sama Gus Dur itu kan ini Pak Haji, demokrasi, nilai-nilai demokrasi sama nilai-nilai untuk menguatkan sipil gitu, civil society gitu. Nah, saya ngerasa ini nih banyak nih yang miss nih sekarang nggak banyak nggak muncul nih atau banyak diacak-acak nih gitu. Jadi saya rasa saya punya privilege untuk bisa ngomong lebih kenceng dibanding kalau misalnya saya bukan anaknya presiden. Makanya itu saya sebabnya kenapa dari kemarin saya suka nyentil-nyentil gitu. Seperti apa misalnya? Ya gitu deh Pak Haji. Keluarin deh materinya. Jadi kayak misalnya kalau saya ngerasa bahwa misalnya kemarin ada hal ini kok kayaknya konstitusi dilanggar, ya saya ngerasa ini perlu loh diomongin gitu. Publik masih paham loh bahwa ini ada konstitusi yang dilanggar gitu. Nah, misalnya ya udah saya suarakannya lewat joke misalnya gitu. Itu sih yang saya lakukan gitu. Nah, publik banyak yang kemudian bilang gini, ini dia nih jualan bapaknya doang nih gitu. Cari panggung. Haji, saya nggak dapat apa-apa kan ya. Kalau saya mau jual bapak saya akan jual ke penguasa. Jelas, dapat sesuatu. Kalau sekarang saya dapat apa? Paling manfaatnya atau keuntungannya buat saya diundang Pak Haji podcast. Gitu. Tapi selain itu maksudnya gini, saya nggak dapat kekuasaan, saya nggak dapat jabatan. Jangankan jadi komisaris Pertamina, jadi Pertamini aja nggak dikasih gitu. Jadi saya ngerasa kalau dulu kekuatannya Gus Dur itu adalah bagaimana Gus Dur menguatkan civil society. Nah, saya berharapnya ini nih langkah yang bisa saya lakukan juga untuk nguatin civil society gitu. Ngingetin bahwa demokrasi itu kekuatannya ada di masyarakat loh. Sekarang tuh kebalik Pak Haji. Gimana? Ada di mana sekarang kekuatannya? Itu makan itu dia. Nggak tahu di mana ya Pak Haji. Nah, sekarang itu kita masyarakat itu malah sibuk untuk belain penguasa. Kan lucu. Masyarakat bilang oke. Masyarakat malah jadi sibuk membela penguasa. Padahal kan kebalik. Harusnya penguasa loh yang punya mandat, punya amanah untuk belain masyarakat gitu. Nah, ini kebalik. Nah, ini yang
saya ngerasa hari ini kita sibuk ngurusin siapa nih yang menang, siapa yang menang gitu. Lah, itu kan kepentingannya penguasa. Kok jadi kita berantem sendiri sama saudara. Kita keluar dari WA group karena nggak tahan, ya kan. Tuh. Yang ketawa tuh biasanya itu pengalaman pribadi tuh. Antara udah keluar sama yang mau keluar tapi nggak berani. Nah, itu kita malah jadi ribut sama saudara sendiri, keluarga sendiri, teman sendiri untuk membela kepentingannya penguasa. Gitu. Itu Pak Haji. Artinya begini, apa yang Anda lihat quote and quote penguasa ya sekarang itu sampai dibela oleh rakyat. Artinya kan rakyat berhak membela penguasa yang benar misalnya ya. Tapi sebaliknya juga rakyat berhak mengkritisi penguasa yang tidak benar, artinya dalam konteks pelaksanaan konstitusi itu aja kan. Basicnya kan konstitusi. Jadi setiap katakanlah pemerintah yang melaksanakan konstitusi dengan benar, ini wajib dibela oleh rakyat gitu kan. Tetapi sebaliknya ketika pemerintah melanggar konstitusi itu wajib dikritisi oleh rakyat. Betul. Nah yang Anda maksud tadi ini yang mana yang kok sekarang rakyat membela pemerintah maksudnya apa? Oh enggak, saya nggak bilang pemerintah, saya bilang penguasa. Iya, oke penguasa. Ya, Karena penguasa bisa banyak hal, bisa penguasa modal misalnya gitu. Yang Anda maksud penguasa apa nih? Banyak karena hari ini politik dan penguasa modal misalnya ini juga saling berkaitan nih Pak Haji gitu. Nah tapi kan gini, makanya kalau orang bilang saya nyinyirin capresnya, enggak, saya nyinyirin kekuasaannya itu yang harus selalu kita nih harus selalu jadi orang yang supervisi terus nih kekuasaan. Melenceng dikit nggak gitu, melenceng nggak gitu. Kalau tadi Pak Haji nanya kenapa saya misalnya ngelawak gitu. Kalau di Pak Haji kan raja, kalau dalam kerajaan gitu Pak Haji ya. Ada satu tokoh yang namanya tuh jester atau tukang lawak. Nah dia nih fungsinya bukan cuman menyenangkan biar raja ketawa gitu misalnya. Tapi sebenarnya dia juga kritik gitu. Dia mengingatkan raja tanpa misalnya harus mengkritik dengan cara yang bikin raja sakit hati misalnya. Nah itu yang atau mengingatkan publik sebenarnya. Ini udah berjalan dengan baik apa enggak nih? Kekuasaan ini berjalan dengan baik apa enggak gitu. Nah itu juga sebenarnya adalah fungsinya si pelawak itu gitu. Bagaimana supaya nggak kena ITE lah gitu ya. Kan kita ngomong ya benar Pak Haji, betul. Misalnya nggak nyebut nama pakai apa gitu kan. Nah gitu Pak Haji. Nah presiden kan nggak nyebut nama gitu maksudnya. Hah? Kalau nyebut presiden kan nggak nyebut nama. Iya. Waduh. Itu cuma satu orang jabatannya masalahnya. Jadi ketahuan siapa itu. Nah. Jadi itu. Nah menurut Anda demokrasi sekarang dibandingkan dengan demokrasi era Bapak dulu seperti apa bedanya? Ya enggak. Saya pikir gini. Gus Dur itu kan produk saat itu kan reformasi gitu. Dan Gus Dur yang dianggap sebagai salah satu produk langsung reformasi gitu. Ya tapi kan waktu itu Bapak belum banyak, udah diturunin. Jadi gimana? Saya juga bingung kalau mau bandingin gitu. Karena rentang waktunya juga tidak cukup ini ya gitu. Jadi kalau saya sih maksudnya gini, siapapun yang jadi penguasa, even kalau bapak saya jadi penguasa pun, kita tetap selalu harus mengawasi. Gitu. Mengawasi, mengkritisi agar tetap ya on the right way gitu ya. Iya betul gitu. Itu sih sebenarnya. Itu memang jadi tugas rakyat pun bukan menjadi yes man ya. Betul. Bukan asal bapak senang sebetulnya. Ada ruang-ruang demokrasi di era demokrasi, ada ruang-ruang kebebasan berbicara kan. Kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Itu sebetulnya dalam konteks konstruktif ya.
Untuk ikut artinya sebagai, ini kan kedaulatan itu ada sama rakyat. Sebenarnya kekuasaannya sama kita-kita nih. Nah rakyat. Nah itu. Ya kan, kedaulatan di sana. Nah sehingga rakyat ini kemudian memberi wakil-wakil lah. Kalau semua bicara kan berisik nih. Diberikanlah wakil-wakil jadi DPR tuh. Nah, untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk membawa aspirasi rakyat. Tugasnya kan mengawasi yang melaksanakan negara ini, itu eksekutif. Makanya peran-peran legislatif kan yaitu pengawasan terhadap eksekutif gitu kan. Nah, saya mau tanya Anda nih. Apa sikap rakyat? Anda kan rakyat nih. Ketika anggota DPR yang merupakan wakil rakyat tidak aspiratif lagi terhadap rakyatnya, terus Anda gimana? Nah itu yang saya rasa juga jadi persoalan kan selama ini Pak Haji. Maksudnya gini, seringkali kalau kita ngomong pemilu, kita fokusnya tuh dimilih presiden sama wakil. Tapi kita lupa nih, ada wakil rakyat nih yang kadang-kadang sebenarnya bukan kadang-kadang, yang sebenarnya memang jauh lebih signifikan posisinya untuk mewakili kita. Gitu. Habis itu nih jujur pengalaman saya nih tiap pemilu sehari sebelum coblosan itu teman-teman saya pada nelpon, WhatsApp, saya mesti nyoblos siapa ya gitu. Karena mereka bingung gitu. Jadi banyak mereka nggak kenal dan segala macam, nggak tahu track recordnya apa. Ini contohnya kalau zaman sekarang nih Pak Haji kalau lihat itu baliho itu banyak banget yang ngomongin soal ini calon muda. Ya muda terus kenapa? Selain mengkel terus apa gitu. Gitu ya kan. Saya bingung gitu. Asam manis sepet gitu. Nah itu kan. Nah itu. Jadi apa nih yang dijual gitu. Kalian maksudnya gini. Kalian itu kenapa sih. Kenapa rakyat itu harus milih kalian tuh kenapa gitu. Nah itu yang sering banget kita gak tahu gitu. Mereka-mereka yang gak tahu apa pura-pura gak tahu. Banyak publik yang nggak tahu, gitu. Nggak tahu juga kayak misalnya si A, si B, ini dia siapa, terus ngapain gitu. Banyak juga malah saya ngerasa kayak itu jadi kayak jenjang karir. Abis jadi apa? Misalnya abis jadi artis, terus jadi politisi gitu. Atau misalnya ini udah job kayaknya agak sepi nih gitu. Kan gak lucu juga kalau kayak gitu. Jadi maksudnya bukan itu, tapi benar-benar bawa perubahan gitu. Terus bilang muda. Ya muda kenapa? Kalau muda terus kenapa? Apa yang bikin jadi penting kalau dia muda? Muda itu kan karena dia dinamis. Dia progresif. Apalagi hari ini kan kondisi dunia itu kan isunya banyak banget. Kan diharapkan kalau dia muda, dia jadi lebih update misalnya. Dia jadi lebih bisa nyari solusi gitu. Tapi kalau cuman muda doang, ya terus kenapa? Kalau masih banyak getahnya mah ya kan gak enak juga. Itu sepet benar nih. Urusannya kena angka nih. Iya makanya. Enak diujak tuh kalau masih muda tuh aja tuh. Oke, jadi pemirsa Nenek, emang apolitis itu nggak boleh, anti politik itu nggak boleh. Artinya rakyat sebagai pemegang kedaulatan itu harus aktif di dalam bagaimana melaksanakan katakanlah bernegara ini seperti apa gitu, itu harus aktif kan, seperti itu kan. Oleh karena itu di dalam undang-undang ini memang diterapkan pasalnya, lupa saya itu, kebebasan berbicara tadi ya. Jadi ada satu budaya ketakutan untuk menyatakan kebenaran ini di Indonesia ini, karena memang kadang-kadang ya, memang menyatakan kebenaran, yang benar itu benar, itu tidak semudah yang kita kira. Walaupun ada sabda Nabi SAW, Qulil haqqa walau kana murra, itu kan. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Artinya, apalagi kalau kita bicara dalam konteks Islam ya,
Islam itu kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu tuh umat Islam itu umat yang terbaik yang dilahirkan dari bangsa manusia. Kenapa? Karena dia punya konsep menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Gitu loh. Nah, dalam berdemokrasi pun amar ma'ruf nahi munkar itu justru amar ma'ruf nahi munkar itu sebetulnya nafas inti dari demokrasi. Demokrasi itu adalah adanya kebebasan saling mengingatkan watawassaw bil haq, watawassaw bis sabr. Saling mengingatkan lah istilahnya ya tentang kebenaran. Saling mengingatkan tentang juga kesabaran. Nah, jadi kalau negara sudah sunyi dari katakanlah amar ma'ruf wa nahi munkar ini, mengkritisi katakanlah secara konstruktif tentunya kan, argumentatif, jangan mengkritisi karena dasar kebencian gitu kan, mengkritisi karena memang argumentatif ya. Oh, Anda ini salah, Anda melanggar konstitusi. Ini rakyat punya hak untuk mengkritisi, bukan karena dasar kita benci sama dia, tapi bagaimana negara ini gitu lah. Kita punya kewajiban, rakyat ini punya kewajiban untuk menyelamatkan negara ini. Karena masih civil society kan gitu Mbak. Jadi punya kewajiban untuk ikut mengamankan jalannya roda pemerintahan. Supaya tidak keluar dari rel konstitusi tadi. Karena kalau keluar kan berbahaya ini. Nah mengenai itu apa yang sudah Mbak lakukan sebagai anak mantan presiden? Sejauh apa yang Anda sudah lakukan selama ini di dalam melihat demokrasi di Indonesia, kontribusi Anda lah sebagai anak. Nggak ada Pak Haji, saya mah bahan aja udah. Main capek. Enggak, saya gini Pak Haji, kalau tadi Pak Haji nanya di awal gitu, saya ngapain sih ngelawak gitu. Saya tuh makanya tadi saya bilang saya punya privilege untuk bisa membawa itu kritikan itu lewat lawak gitu. Saya percaya ada satu sahabat saya namanya Mbak Adia Ma'ruf, seorang stand up komedian yang dulu pernah bilang, dia bilang gini, humor gitu atau komedi itu seharusnya jadi pilar demokrasi juga. Gitu. Nah, sama ini kan orang kalau bilang pilar demokrasi itu kan yang di luar ini ya, politik itu selalu dianggapnya kayak misalnya media gitu. Padahal menurut saya dan saya sepakat sama Mbak Sadia itu adalah humor itu penting. Artinya gini, negara yang demokratis si orang itu bisa bercanda apa aja tanpa takut dia apa-apain gitu. Gitu. Karena dia hidupnya itu dilindungi gitu. Kebebasannya untuk bicara dilindungi gitu. Kalau misalnya kemudian dia salah apa segala macam, kan ada hukum gitu. Yeah. Nah, itu yang bisa kita pegang. Jadi kalau hukumnya jalan gitu. Nah, ini berarti kita bisa tahu nih humornya jalan dengan baik, berarti demokrasinya juga jalan dengan baik gitu. Makanya saya menggunakan ini salah satu cara saya untuk ngingetin publik, untuk ngajak publik untuk yuk kita balikin kedaulatannya ke tangan rakyat yuk gitu. Kita nggak usah berantem lagi gitu sama yang tadi itu punya kepentingan kekuasaan gitu. Mereka juga nggak belain kita gitu. Jadi mending kita yang kita balikin kedaulatannya gitu. Caranya ya melawak. salah satu message-nya lewat ngelawak. Tapi yang enggak lah, banyak saya sering kayak ke sekolah-sekolah, ke teman-teman muda misalnya ngomongin soal demokrasi segala macam. Tapi kalau itu tuh enggak aduh Pak Haji saya jadi kayak gini kayak flexing, enggak enak juga. Saya ngomongnya terutama kan dengan jaringan Gus Durian itu ya kita berharapnya kita jaga gitu. Kayak misalnya ada kasus-kasus ya kita dampingin gitu publik gitu. Ya itu sih ya nggak masalah ya,
mungkin publik banyak nggak lihat ya nggak masalah, itu kan nggak harus misalnya ini kita minta disorot kan, nggak gitu. Tapi ya insya Allah sampai sejauh ini didoain aja Pak Haji bahwa kami tetap bisa bisa tetap menggunakan privilege itu untuk publik gitu. Jangan salah Neng. Neng Ina ya. Yang Anda bilang tadi, the power of comedy itu gak main-main loh. Anda katakan itu benar. Buktinya apa? Presiden Ukraina itu seorang pelawak. Zelensky, iya betul. Jadi pelawak itu dengan melawak itu bisa mengatur negara sebetulnya. Artinya mengatur negara secara relax ya. Nggak secara berat gitu kan. Tetapi beres gitu kan. Nah itu bisa dilakukan dengan secara tentu komedi yang terarah, yang terstruktur gitu kan. Sehingga komedi ini bisa mencairkan suasana, katakanlah, mencairkan ketegangan, Betul. Kemudian memberikan solusi tanpa ketegangan, tanpa kemarahan. Ya. Itu sangat-sangat bisa produktif untuk mencapai hal seperti itu. Jadi kalau ada seorang pelawak punya niat, innamal a'malu binniyat, dia ingin berkontribusi dalam menegakkan demokrasi justru melalui potensinya melawak. Ini keren banget Mbak. Jadi melalui lawakan-lawakannya itu dia ternyata telah berkontribusi untuk memberikan pencerahan kepada generasi muda, pencerahan kepada rakyat, kritik-kritik sosial, kritik yang konstruktif ya. Sehingga sekali lagi dengan lawak itu penyampaian pesan-pesan dan kritik-kritik itu lebih lentur, lebih santun dan tidak menyakitkan orang gitu kan. Masya Allah, artinya jangan diabaikan passion melawak ini ya. Itu daya konstruksinya memang bisa luar biasa sekali. Ya. Saya lihat sendiri sih Pak Haji di ayah saya. Kebetulan kan ayah saya tuh pelawak, pekerjaan sampingannya presiden. Gitu. Jadi ya side jobnya presiden. Gitu. Nah, itu itu aja kok repot. Nah, itu dia. Gitu. Jadi saya bisa ngelihat sih kekuatan bercanda itu di situ. Saya selalu bilang bercanda itu adalah persoalan serius gitu. Bercanda itu bukan serius. Gitu. Saya minum dulu ya Pak Haji ya. Grogi saya. Ya Allah. Pisang gorengnya mana nih? Kenapa yang disebut pisang sama martabak? Kan padahal banyak jajanan lain. Ada yang mana soal itu? Tadi beliau datang ini. Mohon maaf. Saya tanya anaknya udah berapa? Kaget deh kan. Saya belum kawin Pak Haji. Nah saya mau tanya tuh. Anak kan udah cukup umur buat kawin. Oh iya, udah lewat. Kenapa terlalu pilih-pilih apa bagaimana? Ya emang baru dapat jodohnya sekarang Pak Haji. Jadi ya mau ngomong apa? Oh sudah dapat jodoh? Ya insya Allah doain Pak Haji. Okay. Jangan lupa datang Pak Haji. Gitu. Gak usah bawa kado juga gak apa-apa. Ya gimana Pak Haji, kalau misalnya jadi sebelumnya ya memang enggak pas gitu. Dan ini alhamdulillah Pak Haji ini adalah orang yang saya nggak tahu, ini saya doanya dan dapatnya pasti seperti yang didoakan gitu. Alhamdulillahnya gitu Pak Haji. Jadi sampai sekarang belum ada ta'aruf gitu? Lagi menunggu, dia lagi menyelesaikan
S3-nya ini tinggal dikit lagi. Nah, berarti udah ada ta'aruf nih ya. Ya, gitu. Jadi mohon doanya. Gitu. Oke, jadi barangkali begini ya Mbak. Kita emang masuk tahun pemilu ini. Betul. Dimana pemilu itu katanya pesta demokrasi ya. Tapi kita harus betul-betul berusaha terus agar betul-betul menjadi pesta. Betul. Bukan derita demokrasi gitu kan. Bahwa memang sebagai bangsa yang baru 78 tahun kita merdeka. Dan baru kurang lebih 25 tahun dari reformasi berapa tahun itu? 25 tahun. 24. Kita berdemokrasi ini baru 25 tahun. Baru 25 tahun. Kalau ibarat manusia ini bayi yang baru lahir gitu. Baru bisa dengar sama lihat doang. Belum bisa bergerak. Nah artinya pasti banyak di sana sini kelemahan-kelemahan. Kepincang-kepincang. Tapi justru kita harus bergerak terus menuju demokrasi yang sesungguhnya gitu kan. Sehingga kehadiran kita di dunia ini generasi termasuk milenial ya. Bukan Gen Z kan? Bukan. Milenial. Milenial. Nah memang milenial Gen Z ini sekarang ini menjadi tulang punggung ya pembangunan nasional itu. Jadi ada istilah bonus demokrasi gitu ya. Bonus demografi betul Pak Haji. Bonus demografi sorry. Moga-moga bonusnya demokrasi sih Pak Haji. Iya. Bonus demografi ini kalau salah urus kan bisa jadi bencana demografi kan. Betul. Nah, jadi artinya melalui podcast ini kita saling saling watawasabil haq watawasabil sabar. Saling menasihati tentang kebenaran, saling meluruskan yang bengkok-bengkok ya. Dengan tujuan apa? Untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa. Bukan pribadi-pribadi sifatnya. Tapi untuk bangsa Indonesia yang besar ini sehingga kita semua wajib berkontribusi lah dengan kapasitas kita masing-masing. Ada yang dengan melawak, ada yang dengan politisi, ada pengusaha, ada seniman, apapun itu, mari kita kontribusikan untuk terus membangun demokratisasi yang semakin sehat di Indonesia ini. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ning Inayah, ternyata beliau ini stand up comedy tapi konstruktif ya, lawakannya itu banyak mengkritisi hal-hal yang harus dikritisi gitu kan. Dan itu positif sekali. Baik Mbak Inayah, barangkali ada last statement dari Anda untuk generasi Anda terutama menyongsong pemilu nih. Oh ya. Apa ya Pak Haji ya. Ya tadi kan kalau Pak Haji bilang pesta demokrasi gitu. Nah itu makanya penting. Jangan sampai pesta demokrasi yang pesta cuman yang berkuasa aja. Rakyat cuma jadi petugas catering kan gak lucu. Gitu. Atau tukang bersih-bersih kan gak enak Pak Haji gitu. Jadi emang sebenarnya harusnya rakyat yang punya kedaulatan dan sebenarnya rakyat yang punya kekuatan gitu Pak Haji. Jadi saya sih berharapnya kita semua sama-sama jaga gitu. Kalau kita ngomongin demokrasi, kita nggak cuma ngomongin siapa nih yang menang gitu besok gitu, bukan cuma soal itu, tapi benar-benar jaga demokrasinya gitu. Indonesianya benar-benar demokrasinya dijaga, dan kalaupun besok milihnya itu ya benar-benar dilihat nih siapa nih yang mewakilin saya, benar-benar bisa ngewakilin saya nggak, nih dia bawa apa nih gitu, dan yang minta dipilih juga benar-benar serius gitu, bawa apa, ada sesuatu yang emang penting buat mereka dipilih. Amplop bawa duit maksudnya. Nah itu dia. Gitu. Nah ya, tadi jangan sampai kalau tadi katanya Pak Haji terus kita jadi menciptakan kondisi di mana asal Bapak senang gitu. Alhamdulillah kan kalau di negara kita nggak ada Pak Haji.
Kalau di Indonesia nggak ada asal bapak senang, adanya asal ibu senang. Itu. Jadi itu aja. Semoga kita tetap kritis, Pak Haji, mengawasi kekuasaan supaya tetap berjalan di relnya. Gitu aja, Pak Haji. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, Pak Haji. Tolong jangan kapok ya, Pak Haji ya. Kayaknya Pak Haji kapok. Tetap di jalan yang benar gitu ya. Baik pemirsa, ya, mudah-mudahan ya ada inspirasi yang baik untuk terutama generasi muda dalam konteks bagaimana turut aktif dalam berdemokrasi, bagaimana berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sehingga kita tidak menjadi anak bawang, jadi penonton yang pasif di dalam pesta demokrasi ini. Baik, perhatian, terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum ditutup, dari dibisikan Roma ini ada bingkisan Roma. Waduh. Nah ini bingkisan Roma. Terima Mohon bisa kasih diterima, ya. Pak Haji. Tapi saya juga nunggu bisikannya. Bingkisannya. Terima kasih banyak Pak Haji. Next akan. Oke.